Ude Pramono, pengepul susu sapi di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, baru-baru ini ramai diperbincangkan publik. Pemiliknya terpaksa memilih menutup usahanya lantaran terlilit tagihan pajak senilai 670 juta rupiah yang tak sanggup ia bayar. Tagihan itu muncul akibat tunggakan pajak pada 2018 dan menyebabkan pemblokiran rekening usaha sejak 1 Oktober 2024 oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Boyolali. Padahal, uang dalam rekening tersebut milik 1.300 peternak sapi perah di Boyolali dan Klaten yang menjadi mitra Ude Pramono. Pemilik Ude Pramono mengungkapkan kesulitan finansial dan kesulitan membayar tagihan besar tersebut. Pria berusia 67 tahun itu pun berencana menutup usaha yang telah menjadi tempat penampungan susu bagi lebih dari 1.300 peternak mitra itu. Menurutnya, rekening usaha yang diblokir biasanya digunakan untuk membayar pasokan susu dari peternak. Pemblokiran ini pun membuat operasional usaha terhambat. Urusan pajak Pramono ini bermula pada 2015 saat usahanya mulai berdiri. Pramono mengaku berusaha taat membayar pajak usahanya setiap tahun. Pramono bahkan meminta bantuan kantor pajak karena mengakui pendidikannya hanya tamatan SD dan tak tahu administrasi atau hitung-hitungan pajak. Membayarnya saya minta tolong kantor pajak karena pendidikan saya kan SD tidak bisa administrasi lah. 15, 16, 17 itu saya pajak 10 juta. Kemudian pada 2018, Pramono meminta pajak diturunkan menjadi 5 juta rupiah karena persaingan usaha penjualan susu semakin ketat. Biasanya, Pramono dihubungi kantor pajak untuk membayar pajaknya melalui panggilan telepon. Namun, pada 2019-2020, ia mengaku tidak datang ke kantor pajak karena tidak mendapatkan informasi dari kantor pajak terkait pembayaran pajaknya. Lalu pada 2021, Pramono kembali mendapat surat terkait pembayaran pajak usahanya dengan tagihan yang melonjak menjadi 2 miliar rupiah. Namun, surat pemanggilan tersebut bukan dari kantor pajak Boyolali, melainkan dari kantor pajak Solo. 2021 dapat surat. Perasaan saya dari kantor pajak Boyolali, saya datang ke sana. Ternyata dibaca ini bukan dari Boyolali, Pak, ini dari kantor pajak Solo. Terkejut mendengar pajaknya mencapai 2 miliar rupiah, Pramono pun mengaku merasa janggal. Dihitung, saya dikenakan 2M. Lalu dipanggil lagi, itu dikenakan 671. 2M saya tidak sanggup. Tidak sanggup dulu. Perasaan saya cuma janda lah. Kok tidak masuk akal lah. Selama saya dagang kan kira-kira cuma 10 atau 5. Saat saya dipanggil lagi, akhirnya ketemu 671. Akhirnya saya tidak sanggup. Tetap nggak sanggup kalau tidak sanggup. Tidak masuk akal. Akal saya kan. Akhirnya dipanggil lagi, akhirnya disuruh nawar. Saya pokoknya tidak mau. Nah, pulang, nanti sambil jalan, nanti dipikir ngabari mau atau enggak. Saya di jalan karena secara pikiran akal saya tidak masuk, saya sanggup. Kalau enggak mau disita gitu. Sebelum rekeningnya diblokir, Pramono mendapat surat dari kantor pajak pada 10 September 2024 untuk datang ke kantor pajak Boyolali, namun tak menyelesaikan masalah. Urusan soal pajak yang pelik ini akhirnya membuat Pramono menyerah dan berniat menutup usahanya. Supaya datang ke kantor pajak Boyolali. Musyawarah masalah 670.
Saya dikasih untuk membayar, saya tidak sanggup, dikasih membayar 110, keuntungan saya mau diminta 110 itu. September kemarin ya Pak? September kemarin. Lalu saya tidak sanggup. Nah, akhirnya 4 Oktober diblokir. Setelah diblokir, saya tahu diblokir ke kantor pajak, saya lupa tanggalnya, saya ke sana menyerahkan surat dari Mandiri sama NPWP saya serahkan ke kantor pajak. Saya mau berhenti dagang susu, mumet, tidak mampu saya. Mendengar kabar pemilik UD Pramono akan berhenti untuk tidak mengambil susu dari peternak sapi perah mitranya, pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Lucia Diah Suciati, berusaha mediasi antara Pramono dan kantor pajak. Langkah itu dilakukan mengingat dampak penutupan usaha terhadap 1.300 peternak dan 50 pegawai yang bergantung pada usaha pengepulan susu ini. Lucia berharap pertemuan lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Pajak pada 6 November 2024 dapat menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Hingga Selasa, 5 November 2024, UD Pramono masih beroperasi meskipun situasinya kembang-kempis. Kini, 5 sapi Pramono bahkan terpaksa dijual demi menjamin roda usahanya terus berputar. Pramono hanya bisa berharap agar permasalahan pajaknya bisa diselesaikan sebaik-baiknya. Tujuannya sederhana, dia ingin para peternak tetap bisa bekerja seperti sedia kala.